Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jarnava Putra dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sel elektrolisis, yaitu bagian dari materi elektrokimia, guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kimia dasar. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pengertian. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Reaksi elektrolisis dapat didefinisikan sebagai reaksi penyerahan zat dengan menggunakan arus listrik. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katoda dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi over potensial menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Elektron akan mengalir dari katoda ke anoda. Ion-ion positif akan cenderung tertarik ke katoda dan tereduksi, dengan ion-ion negatif akan cenderung tertarik ke anoda dan teroksidasi. Susunan sel elektrolisis secara umum tersusun dari sumber listrik yang menyuplai arusnya, arus searah DC, misalkan baterai, lalu anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, lalu katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, dan elektrolit atau larutan elektrolit yaitu zat yang dapat mengantarkan listrik. Contohnya ini. Ini adalah voltage ini adalah contohnya. Voltage source ini sebagai sumber listrik atau baterainya ya. Baterainya ini katodanya, ini anodanya, dan ini larutan elektrolitnya. Ini terjadi reaksi di mana kutub negatif ini akan mengalirkan elektron-elektron ke katoda, lalu Na+ ini akan melepaskan ion-ion positif ke katoda dengan menyerap lalu tereduksi dan menyerap elektron menjadi Na netral yang netral. Lalu ion positif ini akan mengalir di anoda, lalu Cl- ini akan melepas elektron menjadikannya netral. Lalu kita lanjutkan ke reaksi elektrolisisnya. Secara umum, elektrolisis adalah reaksi senyawa ionik melibatkan reaksi redoks yang lebih sederhana. Hal ini dikarenakan tanpa adanya air, kation akan direduksi di katoda dan anion akan dioksidasi di anoda. Sebagai contoh, pada elektrolit MgBr2, ion Mg2+ akan tereduksi di katoda membentuk logam Mg dan ion Br- akan teroksidasi di anoda membentuk gas Br2. Namun, jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing sehingga reaksi cenderung agak kompleks. Beberapa faktor yang menentukan reaksi elektrolisis elektrolit antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu spesies-spesies yang berada di dalam larutan elektrolitnya. Apakah ia spesies yang tereduksi, yaitu spesies dengan potensial reduksi lebih positif, atau spesies yang teroksidasi, yaitu spesies dengan potensial reduksi lebih negatif. Lalu yang kedua itu yang menjadi acuannya yaitu sifat bahan elektroda, iner atau aktif, non-iner atau aktif. Elektroda iner adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis, contohnya platina, emas, dan grafit. Lalu elektroda aktif atau non-iner adalah elektroda yang dapat terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis, contohnya tembaga, krom, dan nikel. Lalu yang ketiga itu potensial tambahan atau overpotensialnya yang diberikannya. Overpotensial yang dibutuhkan untuk melampaui interaksi pada permukaan elektroda yang umumnya sering terjadi ketika elektrolisis menghasilkan gas. Berdasarkan data potensial elektroda standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit pada keadaan standar dapat diprediksi mengikuti ketentuan berikut. Nah, yang pertama itu reaksi katoda bergantung pada jenis kationnya, apakah itu logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, aluminium, dan memen. Kalau merupakan logam aktif, yang tereduksi itu akan air tereduksi 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2OH-. Jika itu kation lain selain ini, kation yang akan tereduksi yaitu 2H plus 2 elektron atau menjadi H2, lalu L, X plus X itu variabel X elektron menjadi L. Reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Anodanya iner atau non-iner. Jika iner, bergantung pada anionnya juga. Apakah itu sisa asam oksi atau sisa asam lain. Yaitu 3 sisa asam oksi, misalkan SO42-, NO3- atau PO43-, air teroksidasi. 2H2O menjadi 4H plus O2 dan plus 4 elektron. Jika itu sisa asam lain atau klor, bromium,
atau I- atau OH-, anion yang teroksidasi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron atau 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Jika itu tak iner, anoda yang akan teroksidasi M menjadi My plus Y elektron. Itu bisa aja ya. Lanjut. Sebagai contoh, perhatikan perbedaan elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit dan elektroda perak. Yang pertama dengan elektroda grafit. Pada katodanya, spesies yang mengalami reduksi adalah Ag+. Hal ini dikarenakan Ag tidak termasuk logam aktif yang potensi reduksinya lebih negatif dari potensi reduksi. Di katodanya terbentuk Ag+ ditambah elektron. Pada anodanya, elektron grafit termasuk elektroda iner sehingga tidak teroksidasi. Spesies NO3- merupakan sisa asam oksi yang suka teroksidasi. Akibatnya, air yang akan teroksidasinya. Di anodanya terbentuk 2H2O menjadi 4H+ plus O2 dan pakai elektron. Lalu yang kedua itu dengan elektroda perak. Pada katodanya, spesies yang mengalami reduksi adalah Ag+. Spesies yang terreduksi di katoda yang tidak bergantung pada elektroda yang digunakan, namun hanya bergantung pada kationnya larutan elektrolitnya. Di katodanya terbentuk Ag+ plus elektron, lalu pada anodanya elektroda Ag tidak termasuk elektroda iner sehingga akan teroksidasi. Maka Ag menjadi Ag+ dan 1 elektron. Sama ya, karena yang kan tadi kalau nah di sini nih. Kalau itu tak iner, anodanya akan teroksidasi ya. Berarti benar nih. Berarti ini di anodanya syarat anodanya akan teroksidasi yaitu Ag. Lanjut kita ke contoh soal terakhir ya. Tulislah reaksi elektrolisis dari elektrolisis larutan Ki dengan elektroda grafit. Kita bahas sekarang. Reaksinya yang terbentuk yaitu Ki menjadi K+ plus I-. K termasuk logam aktif sehingga air akan tereduksi di katoda. Oleh karena elektroda grafit termasuk elektroda iner dan anion I- tidak termasuk sisa asam oksi, maka anion I- akan teroksidasi di anoda. Di katodanya terbentuk 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Lalu di anodanya terbentuk 2 I- menjadi I2 plus 2 elektron. Jadi reaksi hasilnya itu 2H2O plus 2 I- menjadi H2 plus 2 OH- plus I2. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.